Itu tuh aku sebenarnya nih pengen lebih penasaran kenapa ini tuh bisa jadi kampus nomor satu. Apakah dari sumber manusianya atau misalnya dari pelajaran yang diiniinnya? Banyak sebenarnya faktor yang dinilai untuk menjadi kampus nomor satu di dunia. Bukan hanya alumninya yang mereka dapat kerja, tapi banyak juga perusahaan-perusahaan spin-off. Jadi alumninya itu menciptakan perusahaan, startup dan itu memang terpakai di dunia. Gitu, Oke. banyak. Kayak vaksin AstraZeneca, Iya. ya itu contoh yang kemarin COVID. Lalu ada bank namanya Monzo kalau di Inggris. Jadi itu salah duanya. Salah tiganya adalah hasil riset. Jadi hasil riset para mahasiswanya, publikasi-publikasi yang Iya. dihasilkan oleh para mahasiswa dan dosen itu juga meningkatkan peringkat sehingga dia bisa menjadi center of excellence gitu, center of knowledge. Iya, iya. Jadi kalau orang mau mensitasi hasil risetnya itu pasti dari University of Oxford. Kayak contoh dosen saya itu salah satu dosen yang sangat terkenal sekali di dunia yang berhubungan dengan mega proyek. Dan banyak orang mega proyek tahu nama beliau dan saya kebetulan langsung diajar beliau dan beliau adalah orang yang langsung dipakai oleh parameter dunia gitu. Halo Dulabers, kenalin nama aku Ayesa Kabila, aku dari SMA N5 Bandung. Dan pada kali ini aku punya kesempatan buat wawancara bareng foundernya EduLab dan EduGroup. Yang hari ini tuh kita bakalan ngebahas tentang sharing-sharing cerita gimana sih kuliah di Oxford. Nah, halo Pak Oki, Halo, gimana kabarnya nih? baik, alhamdulillah. Mungkin sebelum kita masuk ke materinya, sebelum kita sharing-sharing, Pak Oki boleh dong kayak perkenalkan diri dulu. Boleh, nama saya Oki Erlivan, saya pendiri EduLab. Jadi dulu saya SMA-nya dari Bandung, dari SMA 3 Bandung. Terus saya S1, saya di ITB. Lalu kemudian setelah lulus S1, skripsi saya tentang EduLab. Jadi sebenarnya EduLab itu skripsi. Oh iya ya. Nah, terus baru setelah itu kemudian sekolah lagi lanjut S2 di Inggris dan di Oxford gitu. Oke, ini kita langsung masuk ke sesi cerita-cerita karena jujur aku penasaran banget, apalagi aku kan kelas 12 ya Kang. Iya. Kayak pengen tahu juga gitu gimana cerita kuliah di Oxford. Nah, ceritain boleh dong Kang, di jurusan Oxford tuh kan kalau nggak salah Akang ngambil bisnis manajemen ya. Iya, Nah, betul. di situ tuh kira-kira belajar apa aja sih Kang? Jadi di Oxford itu sebenarnya nggak jauh beda dari kampus-kampus di Indonesia kalau dari secara materi. Tapi yang membedakan itu lebih kepada ekosistem di sana. Jadi pengajarnya, dosennya, Iya, iya. cara belajarnya itu yang membuat mungkin berbeda gitu. Dan di sana itu di jurusan saya kebetulan masuk di dalam departemen bisnis dan manajemen. Di situ ada beberapa jurusan lagi, jadi ada jurusan bisnis manajemen, ada jurusan mega proyek, ada jurusan keuangan. Jadi seperti itu di Oxford. Jadi saya masuk di departemen bisnis manajemen, tapi subjurnya itu adalah mega proyek. Oh. Jadi kayak jurusan ITB gitu ya Kang, kayak ada penjurusannya lagi gitu. Iya, kalau misalnya di ITB contohnya kan ada fakultas. Jadi fakultas T atau Iya, fakultas SBM, iya. lalu ada jurusan marketing, ada jurusan manajemen kewirausahaan, nah kayak gitu. Kurang lebih. Oke. Kalau misalnya tugas-tugasnya sama aja nggak Kang? Kalau di sana di Inggris itu memiliki kultur membacanya kuat banget. Jadi kita itu kalau disuruh baca itu memang betul-betul disuruh baca 60 jurnal atau 60 buku gitu. Jadi betul-betul harus baca. Dan biasanya tugasnya itu dalam bentuk esai. Jadi kita harus menulis esai antara 5.000 sampai 15.000 tergantung apakah itu tugas akhir atau tugas semacam Tugas harian gitu ya? tugas harian atau modul. Jadi kita itu pada saat membuat esai itu nggak bisa opini, harus betul-betul basisnya akademis. Misalnya kita mengatakan satu kalimat gitu ya, nah itu harus men-cite atau mencantumkan itu menurut siapa. Misalnya ada teori namanya Hofstede gitu ya. Jadi itu adalah teori Hofstede tahun 1996, halaman 124. Jadi betul-betul pada saat menulis
apa namanya tugas itu betul-betul harus basisnya riset akademis. Gitu. Jadi kayak faktual banget gitu ya Kak? Betul, selain faktual dia harus didukung dengan argumentasi yang kuat. Kalau hal itu diterapkan di Indonesia bakal bagus banget sebenarnya. Iya. Oke, dan selanjutnya nih, karena kan ini tuh jurusan bisnis ya Kang. Biasanya tuh kalau misalnya ada praktek-praktek itu tuh ngapain aja prakteknya? Kalau di bisnis itu mungkin bukan laboratorium seperti teknik ya, atau misalnya teknik atau IPA gitu ya. Jadi kita sebenarnya ada pengamatan, langsung turun ke lapangan, site visit. Lalu kita juga biasanya harus melihat dari studi kasus yang memang sudah terjadi. Jadi prakteknya sebenarnya lebih banyak dari teorinya aja, aplikasi teori dibandingkan dengan apa namanya bikin sesuatu tuh itu nggak ke arah sana sih, karena kita lebih banyak soft management dan soft skill kan gitu. Oke, ini selanjutnya juga ada pertanyaan, selama berkuliah di ITB ataupun di luar negeri, Bapak ikutan UKM apa aja? Kalau di ITB dulu saya ikut di kabinet mahasiswa, jadi saya aktif di dalam BEM-nya. Kenapa? Karena saya rasa kita tuh harus tahu tentang, kita kan selain belajar, kita harus mengasah empati. Nah, untuk mengasah empati dan simpati kita itu tidak bisa di dalam ruang kelas. Kita harus belajar dengan berinteraksi dengan teman-teman kita. Jadi akhirnya saya waktu itu belajar ngikut di kabinet mahasiswa, ada juga di unit juga, itu untuk mengasah kemampuan empati dan simpati saya, karena banyak juga kan orang pinter yang kurang empati, kurang bisa bersimpati, makanya kenapa saya aktif di situ. Kalau waktu saya di Oxford, saya aktifnya di Oxford Union, sama lah BEM juga, dan di sana ada kegiatan aktivitas debat, jadi debat antar mahasiswa atau organisasi. Nah itu menarik sekali karena selain menambah wawasan, ya kita juga bisa belajar dari orang-orang pinter gitu. Jadi seperti itu. Oke, nah pastinya kan akan ada perjuangan gitu ya buat masuk ke ITB S1, S2-nya, di S3 pun. Itu tuh gimana sih Kang gitu perjuangan itu? Apa kayak benar-benar harus yang berjuang banget kah atau gimana? Iya, sebenarnya kalau misalnya kita ingin, terutama dalam masalah akademik ya, memang mau tidak mau untuk masuk ke ITB atau UI atau UGM atau UNPAD dengan jurusan-jurusan yang tinggi itu kan memang ada syarat untuk masuk. Syaratnya kan bukan hanya syarat kualitatif. Nah, permasalahannya kenapa kita harus bersungguh-sungguh itu kan ada syarat kuantitatif, ada syarat nilai. Nah, jadi saya tuh kalau udah pengen masuk ya udah belajar bener-bener, karena menurut saya semua itu pasti bisa. Cuman masalah waktunya kapan. Nah, jadi sebenarnya juga ada pilihan-pilihan untuk tidak masuk ke sana. Artinya kalau kita mau mengambil pilihan yang lebih mudah, ya gampang aja sebenarnya. Cuman kenapa sih harus masuk ITB? Jadi saya mencoba untuk menemukan dulu kenapa saya harus masuk ITB. Kenapa saya harus masuk Oxford? Kenapa saya harus kuliah di luar negeri? Kenapa nggak di dalam negerinya? Jadi proses pencarian jawaban itu yang menurut saya lebih signifikan dan lebih menentukan daripada hanya sekedar saya pengen masuk ITB, salah jurusan. Saya pengen masuk UNPAD, salah jurusan. Jadi lebih pada meanings untuk masuk ke situ tuh kenapa? Itu yang sebenarnya membuat saya akhirnya harus masuk gitu. Saya pengen ngejar banget di situ. Berarti ini akan nggak ada kayak rasa salah jurusan gitu ya? Alhamdulillah untuk kasus saya dari S1 berbisnis, saya karena kebetulan bukan dari golongan yang berlebih gitu ya, keluarga bukan dari keluarga golongan yang berlebih, jadi saya mencoba untuk mensyukuri ketika saya masuk ke ITB dan saya memang dari kecil itu pengen masuk kemana. Saya sebenarnya pada saat ITB nggak punya SBM, saya nggak kepikiran ke ITB. Jadi saya lebih dulu milihnya ke UNPAD. Karena ada jurusan manajemen. Karena hanya ada jurusan SBM, maka itu saya merasa bahwa oke, itu kayaknya relevan dengan saya, makanya saya masuk. Tapi kalau sampai hari ini nggak ada jurusan manajemen, saya nggak akan pernah masuk ITB sih. Karena saya memang sudah tahu dari awal saya mau ngapain. Dan itu yang membuat saya akhirnya memudahkan untuk belajar. Jadi kalau misalnya saya belajar tentang mekatronik atau tentang AI atau tentang komputasi, karena dia tinggi banget, terus saya ternyata masuk, tapi saya nggak tahu mau ngapain,
itu malah membuat kuliah saya juga nggak bagus sih. Iya. Jadi ketika kita menemukan meaning dan kita masuk, justru itu yang membuat kita akhirnya, oh iya ya, belajar ini tuh menyenangkan gitu. Ya betul banget. Ini ada pertanyaan selanjutnya. Di Oxford University ini tuh ada program studi atau jurusan apa aja selain bisnis manajemen? Boleh dijelasin mungkin Kak? Jurusannya banyak banget. Di Oxford itu banyak banget, dari mulai kebumian, geografi, gempa bumi, yang mempelajari tentang minyak, terus ada mulai mempelajari tentang biologi, biologi terapan, mikrobiologi, lalu ada tentang kedokteran, kesehatan, macam-macam, sebenarnya sangat banyak sekali. Ya, sama seperti mungkin di Unpad atau di UI, UGM yang sifatnya universitas ya. Iya. Itu sebenarnya banyak banget. Dan mereka itu justru ada jurusan-jurusan yang subspesifik banget. Kayak gimana tuh Kang? Contohnya populasi manusia. Terus misalnya belajar tentang sistem informasi untuk digital media. Jadi betul-betul spesifik gitu. Iya, iya. Nah, hal-hal itu tuh mungkin tidak ditemukan di Indonesia. Iya. Dan kenapa seperti itu? Karena memang mereka itu sudah sampai sedetail itu dalam mengklasifikasi ilmu pengetahuan. Jadi karena saking detailnya ilmu pengetahuan di sana, dia memiliki jurusan-jurusan tertentu yang sangat spesifik itu untuk mendorong kemajuan bangsanya gitu. Wah keren ya. Soalnya kebetulan aku juga kan pengen ya Kang kalau S2 tuh ngambil di Harvard. Kalau aku pengennya tuh kayak tentang public health gitu. Betul. Cuman kayak masih kurang apa ya, masih kurang menelaah gitu lah, kayak gimana sih kita tuh harus bisa ke Harvard tuh caranya tuh gimana aja gitu. Karena kan takutnya malah jadi salah cara, salah jalan gitu, malahnya jadi gak kecapai gitu. Mungkin tips and trick dari Akang gimana? Kalau untuk ngambil S2 yang paling utama itu adalah bahasa Inggris, IELTS. Jadi ternyata IELTS itu bisa dipelajarin, dan untuk mencapai skor tertentu tuh sangat mungkin bisa dipelajari. Dan kita memang harus belajar. Jadi kalau kita mau ke Harvard itu pakai TOEFL kan? Iya. Nah itu berapapun skor yang dia haruskan, itu bisa banget dipelajarin. Nah cuman sayangnya kita tidak mempelajari sejak dini. Iya betul. Sehingga pada saat kita udah lulus, baru kita kepikiran mau ke Harvard, Iya. waktunya mepet. Akhirnya udahlah sedapatnya aja, dengan modal bahasa Inggris segini kira-kira saya bisa dapat kampus di mana. Nah kayak gitu. Iya betul. Jadi kalau misalnya memang kan ada berbagai cara ya, ada yang kita pengen masuk Harvard, nanti jurusannya nanti gimana nanti, atau kita pengen masuk ke jurusan yang tertentu ini yang kita sukai, tapi kita cari kampusnya ada di mana aja, karena tidak semua kampus memiliki jurusan yang kita sukai. Betul. Jadi contoh public health di Harvard ada, Iya. di Oxford juga kalau tidak salah ada. Nah jadi hal-hal seperti itu harus disiapkan jauh-jauh hari. Nah seringkali kita masih lama. Iya, betul. Nah itu yang akhirnya membuat ya saya ternyata skornya nggak cocok, nggak lolos gitu. Nah yang kedua kalau selain bahasa Inggris itu adalah esai. Bagaimana cara kita bisa menulis esai untuk bisa diterima S2. Karena nanti syaratnya S2 itu adalah menulis esai sekitar 1000 kata ya, atau sampai 1500 kata terkait dengan apa yang membuat kamu tertarik masuk ke kampus itu dengan jurusan itu. Nah, sehingga kembali lagi kita harus mencari meaning, arti, definisi kenapa kita harus masuk ke sana. Nah, itu kadang-kala karena kita menggampangkan. Iya. Dan kita nggak tahu kalau kita harus nulis esai, akhirnya tulis aja apa adanya, dan mungkin pakai chat GPT gitu. Wah itu mereka udah bisa ngedeteksi gitu. Jadi makanya menulis esai itu penting. Dan yang ketiga adalah kalau butuh GMAT atau ada GMAT, satu lagi ada saya lupa nih apa gitu ya. Nah itu tes lain berikutnya yang harus kita persiapkan. Jadi ya GMAT, bahasa Inggris, IELTS atau TOEFL, sama terakhir adalah tes wawancara. Oh, di wawancara juga? Betul, itu juga harus belajar gimana caranya kita nggak gugup pada saat ditanya oleh dosen. Dan kadang-kala nggak ada hubungan dengan apa yang kita tulis, tapi dia pengen melihat bagaimana cara kamu menjawab kalau saya kasih pertanyaan ini. Gitu, seperti itu. Wah, emang berarti kayak butuh effort yang lebih gitu ya, Kang? Iya, pastinya. Iya, iya.
Ini juga ada pertanyaan selanjutnya, kesulitan dan kemudahan selama berkuliah di Oxford University itu apa aja, Kang? Kesulitannya itu adalah karena mungkin di Indonesia itu kita kulturnya bukan banyak menulis ya, Iya, iya. lebih banyak menjawab soal gitu. Sehingga pada saat kita harus lebih banyak menulis, skill riset kita tuh harus ditingkatkan. Nah itu betul-betul challenging banget. Karena bukan hanya membaca buku tapi meriset. Iya. Si buku ini bilang ini, jurnal itu bilang itu, terus ada artikel lain bilangnya ini. Nah itu bagaimana tuh? Kita harus pakai framework yang seperti apa? Nah itu di awal-awal cukup challenging sih. Iya. Kita harus belajar tentang cara meriset yang baik, menulis yang baik. Itu challenging banget. Itu kesulitannya. Kemudahannya adalah karena mungkin di sana juga banyak teman-teman Indonesia ya. Oh iya. Jadi banyak yang ngasih semangat. Terus juga banyak yang kita bisa sharing kalau kita kesulitan ini itu. Jadi teman-teman komunitas Indonesia di sana sangat membantu sekali sih. Mungkin itu. Oke. Ini juga terakhir kayak buat pertanyaannya sebelum kita masuk ke mitos atau fakta, kesan-kesan dari Akang selama berkuliah di Oxford University itu apa aja? Itu kesan yang paling berharga dalam hidup saya. Karena saya berada dalam lingkungan yang di mana orang-orangnya itu betul-betul haus akan ilmu, sehingga kita juga terbawa ke dalam ekosistem yang ya luar biasa gitu menurut saya. Jadi kalau kita berteman dengan banyak orang-orang pinter kan setidaknya kita keikutan pinter lah gitu. Betul. Itu yang menurut saya luar biasa. Yang kedua tuh adalah history. Sejarah Oxford itu adalah kampus tertua di dunia untuk di bangsa barat ya. Itu luar biasa banget dari tahun 1100, 1200. Kita mempelajari itu gedung itu memang betul-betul umurnya 800 tahun. Yang gedung ini umurnya 300 tahun, ini 600 tahun. Dengan berbagai macam skrip tentang sejarah mereka, bahwa dulu pernah ada raja-raja yang bersekolah di sini, orang-orang terkenal yang sekolah di sini, presiden-presiden, perdana menteri. Nah itu membuat kesan bahwa kita berada dalam sebuah ekosistem yang kaya dengan nilai sejarah, baik itu dari bangunan maupun orang-orang yang pernah menimba ilmu di sini. Itu sangat berkesan sekali sih, gitu. Itu sangat berkesan sekali. Wah, aku juga ini yang dari ikut terkesan dan kayak makin pengen, mungkin abis ini aku langsung research kali ya Kang, gimana sih gitu cara-caranya, apalagi aku masuk pengennya sih ke Harvard gitu. Nah ini ada pertanyaan selanjutnya yaitu fakta atau mitos kuliah di Oxford University. Nah untuk pertanyaan pertama, apakah benar kuliah di Oxford itu mahal banget? Fakta atau mitos? Ya tentunya kalau itu dikonversi ke Indonesia rupiah menjadi fakta. Karena kalau dikonversi gitu uangnya ya mahal banget gitu. Itu fakta. Tapi sebenarnya jawaban itu tidak bisa dibilang fakta atau mitos karena kalau kita dapat beasiswa ya menjadi 0 rupiah. Betul. Tapi kalau seandainya kita bicaranya nggak pakai beasiswa deh, ya fakta. Betul. Nah, emang kalau dikonversiin mahal banget ya Kang? Tentu, iya fakta. Oke, nih pertanyaan kedua, apa benar kampus ini tuh memiliki lembaga pers tingkat kampus dengan percetakan terbesar di dunia yaitu Oxford University Press atau OUP? Fakta atau mitos? Fakta. Boleh diceritain gimana tuh Kang? Iya, jadi publisher tertua di dunia dan namanya Oxford Press. Jadi kalau teman-teman mungkin S1 nanti belajar, itu ada yang cetakan dari Oxford Press. Oh, jadi memang dari sumber aslinya gitu ya? Betul, dari sumber aslinya. Jadi itu fakta. Oke, ini yang ketiga, fakta atau mitos Oxford University menjadi kampus terbaik nomor 1 di dunia selama 11 tahun. Yang benar adalah 7 tahun. Oh, 7 tahun. Terakhir. Oh, berarti emang nomor 1 ya kampus terbaik di dunia? Kita berturut-turut selama 7 tahun terakhir. Oh. Ya kita biasanya kalau nggak 1-2, 1-2, 1-2. Oh, Oke. Itu tuh aku sebenarnya nih pengen lebih penasaran kenapa ini tuh bisa jadi kampus nomor 1. Apakah dari sumber manusianya atau misalnya dari pelajaran yang diiniinnya? Banyak sebenarnya faktor yang dinilai untuk menjadi kampus nomor 1 di dunia. Bukan hanya alumninya yang mereka dapat kerja, tapi banyak juga perusahaan-perusahaan spin-off. Jadi alumninya itu menciptakan perusahaan, startup, dan itu memang terpakai di dunia. Gitu, banyak kayak vaksin AstraZeneca, ya itu contoh yang kemarin COVID. Lalu ada bank namanya Monzo kalau di Inggris.
Jadi itu salah duanya. Salah tiganya adalah hasil riset. Jadi hasil riset para mahasiswanya, publikasi-publikasi yang dihasilkan oleh para mahasiswa dan dosen itu juga meningkatkan peringkat sehingga dia bisa menjadi center of excellence gitu, center of knowledge. Jadi kalau orang mau mensitasi hasil risetnya itu pasti dari University of Oxford. Kayak contoh dosen saya itu salah satu dosen yang sangat terkenal sekali di dunia yang berhubungan dengan mega proyek. Dan banyak orang mega proyek tahu nama beliau dan saya kebetulan langsung diajar beliau. Dan beliau adalah orang yang langsung dipakai oleh parameter dunia gitu. Dunia tuh memakai karya-karya beliau dan saya langsung diajar sama beliau. Jadi luar biasa banget dampak-dampak hasil Oxford terhadap dunia. Jadi yang paling utama lebih banyak impact sih. Impactnya itu besar banget. Oke. Selanjutnya, apakah benar di Oxford itu susah lolos menjadi mahasiswanya dan susah lulusnya juga? Fakta atau Betul, mitos? fakta. Gimana tuh? Susah masuk itu udah pasti. Lulusnya juga belum tentu, udah pasti. Oh, berarti kayak ada yang kalau di Indonesia tuh kayak apa ya, Kang? Jadi apa mahasiswa tuanya gitu ada di sana? Ada mahasiswa tua, cuman ya memang untuk lulus itu susah memang. Karena di Oxford itu kalau misalnya kita beberapa kali nggak lulus, kita di DO. Oh, Jadi betul-betul kita harus, ini paper yang saya buat nih, ini harus bener-bener original, bagus, berkualitas dan nilainya nggak pas-pasan gitu. Jadi susah memang. Kalau misalnya standar buat lolos di Oxford sama di Indonesia tuh beda nggak sih, Kang? Kalau di Indonesia kan pakai skripsi gitu. Kalau di sana gimana? Ya memang hampir semua pakai skripsi. Ya standarnya itu memang tinggi. Dan mereka sudah menyampaikan di awal bahwa standar kami tinggi untuk lolos, kriteria lolos tuh begini, kriteria di atas lolos tuh begitu, kriteria cum laude tuh begini gitu. Jadi kriteria mereka udah ada sendiri. Dan kebetulan saya juga mengajar di salah satu universitas di Inggris. Kriteria yang saya terapkan di kampus saya dengan waktu saya kuliah di Oxford itu berbeda. Standar kelulusan untuk kami menilai itu berbeda. Jadi itu nggak gampang di Oxford. Oke, ini pertanyaan selanjutnya. Fakta atau mitos kuliah di luar negeri itu lebih susah daripada kuliah di Indonesia? Mitos. Kenapa tuh, Kang? Susah atau gampang kan tergantung orangnya. Iya. Jadi sekolah di dalam negeri juga susah. Ya, jadi kalau seandainya orangnya itu memang suka banget belajar dan dia fokus ya pasti gampang dimanapun. Tapi kalau orangnya setengah-setengah atau misalnya sambil punya kegiatan lain, ya pasti juga nggak segampang orang yang fokus belajar. Jadi itu saya kira mitos. Oke, ini ada fakta atau mitos terakhir nih. Pertanyaannya tuh, apa benar Universitas Oxford didirikan pada sekitar abad ke-11 dan menjadikannya universitas tertua kedua di dunia setelah Universitas Bologna? Benar bahwa abad ke-11 itu betul. Dan universitas tertua di barat itu setahu saya Oxford. Tapi kedua tertua di dunia ada benarnya juga karena universitas tertua di daerah timur itu adalah saya lupa antara Aljazair atau Maroko, universitas Islam pertama. Oh iya. Jadi mereka sama-sama tua, tapi kalau boloknya menurut saya mudah-mudahan benar, sepengetahuan saya salah. Berarti emang Oxford yang lebih tua gitu ya, Kang? Betul. Oke. Dan ini kita udah masuk ke tips and trick buat para edulabers yang di rumah, kan pastinya butuh butuh motivasi buat belajar, apalagi kita yang udah kelas 12. Mungkin boleh dari Akang kasih tips and trick gimana sih supaya kita tuh nggak salah jurusan, terus dapat kuliah yang memang benar-benar sesuai passion kita. Yang pertama, sebelum menentukan jurusan, kita harus membaca dulu tentang jurusan-jurusan tersebut. Jadi jangan kata orang, jangan karena banyak teman, lalu kita masuk jurusan itu. Apapun jurusannya tuh kita bisa sukses, ya. Dan tidak menjamin kita masuk jurusan tertentu lebih sukses daripada jurusan ini, gitu, atau yang lain. Gak ada jaminan. Nah, jadi sebaiknya memang kita betul-betul baca dulu tentang jurusan-jurusan. Karena kita tuh kurang membaca, akhirnya kita pilihannya klasik. Saya pengen masuk
ITB pengen masuk jurusan STAY atau pengen masuk jurusan SBM atau misalnya pengen masuk jurusan FTTM atau saya pengen masuk Unpad kedokteran atau UI kedokteran atau UI manajemen. Jadi jawabannya tuh jawaban yang orang pasti banyak milih. Iya, betul. Tanpa dia tahu gitu. Dia tuh sebenarnya mau apa sih? Dia sukanya apa? Jadi menurut saya yang pertama harus dibaca dulu maunya apa. Bisa jadi kesukaan kamu nggak ada di Indonesia. Betul. Akhirnya dia nggak sekolah di Indonesia. Bisa jadi. Nah jadi menurut saya yang pertama tuh harus banyak baca dulu tentang jurusan. Jangan langsung menyatakan saya pengen masuk jurusan A, B tanpa kita betul-betul tahu A, B itu ngapain. Karena setelah dari jurusan itu emang kita mau kerja di mana? Emang kita mau ngapain? Ya, betul. Tuh. Yang kedua, kalau cara mudah belajar itu memang ada secara sistematis. Jadi belajar itu harus sistematis. Harus disiapkan, direncanakan. Nggak bisa belajar matematika, bab ini nggak bisa. Kalau kita tahu bahwa kita punya standar tinggi untuk masuk ke kampus tersebut, UI, ITB, UGM, IPB, Unpad, dan sebagainya, kita kan udah tahu skornya berapa kurang lebih. Nah, untuk mencapai kurang lebih skor itu harus dapat berapa benar dan salah sih. Dan misalnya contoh matematika. Di matematika itu ada berapa bab sih yang akan diujiankan? Misalnya ada 15 bab. Ya sudah kita belajar 15 bab itu. Dan kira-kira pertanyaan apa aja sih yang sering keluar? Itu sebenarnya harus betul-betul juga kita riset. Jadi kalau kita kuat persiapan belajarnya, seharusnya kita bisa dapetin itu. Tapi seringkali kita memang jarang mempersiapkan belajar. Karena belajar itu kata-kata yang paling bikin bete gitu. Aduh belajar, aduh bosenin, aduh ngapain. Karena memang kita tidak pernah mempersiapkan belajar itu dengan serius, kecuali di bimbel. Iya, betul. Nah, tapi kita harus punya karakter yang dibangun sejak awal untuk mau merencanakan sesuatu, baik itu belajar ataupun bukan belajar. Itu biar nanti ke bawah. Pas nanti S2 kita udah punya perencanaan, kita S3 punya perencanaan, kita kerja punya perencanaan. Jadi penting banget perencanaan belajar yang sistematis itu. Jadi mungkin kurang lebih itu. Oke, ini pertanyaan terakhir dari aku sih Kang. Kalau misalnya nih ya kita sebagai siswa terus kayak ngerasa bosen, ngerasa capek belajar itu nggak apa-apa gak sih Kang? Atau misalnya kayak kita harus terus nge-pressure diri kita gitu? Belajar itu juga punya batasan. Kalau kita terlalu memforsir belajar, nggak akan ada yang nyambung di otak kita. Betul. Kamu belajar sehebat apapun, nggak akan nyambung. Sebenarnya yang efektif itu paling 2-3 jam, tapi efektif. Dan tidak perlu 2-3 jam tuh langsung. Bisa saja sejam belajar, break 2 jam. Sejam belajar lagi, break 1 jam. Sejam belajar lagi, break lagi 1 jam. Jadi efektif gitu. Tapi tadi harus direncanain. Jadi kalau kita sehari mau belajar 2 jam aja juga cukup, tapi harus konsisten dari sekarang. Tapi kalau didadak-dadak, super intensif gitu ya. Bener-bener intensif dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam, itu yang ada jenuh. Iya, betul. Gitu. Jadi harus dijeda, harus ada istirahatnya. Harus men-treat diri sendiri dengan baik. Ya kita butuh makan, kita butuh olahraga, kita butuh nonton, kita butuh entertainment, kita juga butuh belajar. Semua itu harus seimbang. Kalau sesuatu yang tidak seimbang malah nggak nempel sih. Betul. Gitu. Oke, segini dulu kali ya sharing-sharing cerita tentang pengalaman kuliah di Oxford, dan pastinya tips and trick yang tadi dikasih oleh Akang semoga juga bermanfaat ya buat para edulabers yang ada di rumah. Dan sebelumnya aku mau bilang makasih banyak Kang. Makasih. Udah nyempetin waktunya buat Makasih. sharing-sharing, apalagi buat aku yang berguna nih buat kelas 12 sekarang. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe di YouTube-nya EduLab Indonesia. Dan jangan lupa follow akun sosial medianya EduLab di Instagram-nya edulab.id.